Bapak sama ibu bisa saling bercinta karena dia beda. Cowok sama cewek bisa menghasilkan kamu. Bayangkan kalau misalnya cowok sama cowok bisa menghasilkan nggak? Dengan adanya perbedaan bisa menghasilkan mahabbah, bisa menghasilkan cinta. Ini orang yang berilmu, karena dia tahu cara berhitungnya Abu Hanifah 4 tambah 6. Kalau di tempatnya Abu Hanifah berarti saya menggunakan metode ini. Wa darihim ma kunta fi darihim wa ardhihim ma kunta fi ardhihim. Kalau kamu berada di posisi tempat orang yang caranya seperti ini, ya lakukan seperti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfa Aminullah dari kampus Sekolah Tinggi Masjid Jada, Kota Jogja. Yang saya tanya, yang pertama, bagaimana cara kita untuk berukhuwah Islam yang satu padu gitu? Kan kalau dilihat dari realita kan antara Ustadz A, Habib B gitu kan, seakan-akan kayak saling gondok-gondokan, saling kayak serang gitu loh. Beda manhaj, terus bilang ini Muhammadiyah, ini NU, ini Jamaah Tabligh, kayak seperti itu. Seseorang mengira bahwa sesungguhnya perbedaan tidak akan pernah menghasilkan mahabbah. Padahal justru saya dan antum itu terlahir dari perbedaan. Bapak sama ibu bisa saling bercinta karena dia beda. Cowok sama cewek bisa menghasilkan kamu. Bayangkan kalau misalnya cowok sama cowok bisa menghasilkan nggak? Atau cewek sama cewek tidak? Maka ini poinnya. Dengan adanya perbedaan bisa menghasilkan mahabbah, bisa menghasilkan cinta. Adapun setiap orang berbeda, ya itu wajar. Ya, perbedaan itu memang sudah dari sananya. Saya tadi contohkan, darah daging saya sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan. Harus sama begitu nggak bisa. Tapi kita bisa tadi dengan cara yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Seperti contoh tadi 5 tambah 5, 4 tambah 6, mana yang lebih benar? Mana yang lebih benar? Sama-sama benar. Jadi kenapa harus orang yang terbiasa menghitung 5 tambah 5 memaksakan orang lain dan mengatakan 5 tambah 5 ini cara yang paling terbaik? Mana dalilnya? Dari mana? Dalilnya enak aja gitu kalau ngitung 5 tambah 5 gitu, beda sama 4 tambah 6. Nah, ini ngada-ngada. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang itu pasti suka kepada kelompoknya masing-masing. Nah, kalau saya punya ustadz, saya punya guru, ya pasti saya membesarkan guru saya. Tapi orang yang hebat, orang yang cerdas, dia membesarkan gurunya tanpa menghina orang lain. Tidak masalah. Kamu mau membesarkan guru kamu, membesarkan manhaj kamu, itu diantara tanda khidmah kamu kepada perjuangan guru kamu, organisasi kamu, dan komunitas kamu, tidak masalah. Tapi yang salah kalau sudah menjelekkan organisasi lain, komunitas lain, dan kelompok lain. Ya, jadi jalan keluarnya fokus. Kalau kamu sudah melihat bahwa sungguhnya ini sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad. Manhaj Nabi Muhammad tentu didasari dengan ilmu. Ya, jadi dakwah Nabi Muhammad itu didasari dengan ilmu. Karena kalau orang berbagi sesuatu tanpa ilmu, ya artinya itu tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada hasilnya. Kosong. Gimana dia bisa memberi? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Itu kaidah. Tapi kan sekarang ini nggak perlu punya sesuatu. Yang penting tampilan udah keren, udah gampang. Tempat kita itu kekurangannya seperti itu. Kadang-kadang santri-santri seperti saya, ya masih penuntut ilmu, masih belajar begitu, dipanggilnya al-allamah. Oh, ini allamah. Susah ini untuk bisa sampai kepada predikat al-allamah. Kalau al-alim, orang yang alim saja susah. Al-alim berarti menguasai ilmu. Saya tidak berbicara ilmu yang banyak, tidak berbicara tentang ilmu usul, ilmu furu', ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain saya tidak berbicara. Satu ilmu saja, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu punya 13 fan. Ada namanya nahwu, sharaf, bayan, balaghah, ma'ani, badi'.
ilmu mantiq, ilmu kitabah, ilmu imla, ilmu arud, ilmu qawafi. Ada ilmu-ilmunya. Ini nahunya saja belum selesai-selesai. Satu dari 13 ilmu di dalam bahasa Arab, ini baru satu ilmu, satu kitab dari satu fan dari satu ilmu. Tapi panggilannya Al-Allamah. Kenapa? Karena dia pandai ya menutur kata-katanya. Terus penampilannya keren, sudah selayaknya seorang alim yang begitu luar biasa. Ini ya kelemahan kita seperti itu. Sehingga banyaknya perbedaan pendapat. Andai saja semua orang itu adalah orang yang alim dan orang bijak, tentu dia tidak akan berbeda pendapat. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Lau sakatal jahil laqallal khilaf." Andai saja orang bodoh tidak ikut berbicara, maka tentu tidak akan ada perbedaan pendapat. Tapi semua kita ini pengennya komentar. Belum paham apa-apa saja ikut komentar, ikut menjawab, ikut menyelesaikan masalah, malah bikin masalah. Terkadang kita jangankan orang nanya, nggak ada yang nanya aja, taruh di Instastory, siapa yang mau nanya nih? Aku lagi iseng, dia bilang. Betul atau tidak? Iya, semua dari fikiran kita, otak kita. Padahal Al-Quran itu bukan berasal dari otak kita, bukan berasal dari fikiran kita. Bahkan Nabi Muhammad katakan, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar." Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat dia kemudian benar, keluar dari agama Islam. Itu bagaimana yang salah? Paham atau tidak? Jadi masalah kita ini adalah ya, perbedaan itu kita jadikan sesuatu yang bisa menjadikan perpecahan antara kita. Padahal harusnya perbedaan adalah ya bisa menghasilkan mahabbah dan cinta. Banyak. Imam Syafi'i ketika berziarah kepada Abu Hanifah, salatnya tidak menggunakan kunut. Bukan malah ngomel-ngomel, ini apa ini, tidak ada dalilnya. Imam Syafi'i faham hadis. Tapi datang ke tempatnya Abu Hanifah bukan marah-marah. Ini kenapa? Salatnya tidak ada yang pakai kunut. Enggak. Justru Imam Syafi'inya menunjukkan salat di situ enggak pakai kunut. Ini orang yang berilmu. Karena dia tahu cara berhitungnya Abu Hanifah 4 tambah 6. Kalau di tempatnya Abu Hanifah berarti saya menggunakan metode ini. Wa darihim ma kunta fi darihim wa ardhihim ma kunta fi ardhihim. Kalau kamu berada di posisi tempat orang yang caranya seperti ini, ya lakukan seperti mereka. Jangan memaksakan kehendak. Apalagi kalau kamu tahu bahwa sungguhnya semua cara adalah benar. Paham insyaallah? Ya.